Apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhir-akhir ini kami cukup on fire untuk membahas manga One Piece. Biasanya ketika manga chapter terbaru rilis, kami justru langsung bahas tentang prediksi One Piece chapter selanjutnya. Hal itu terjadi karena kami cukup pusing untuk membahas apalagi seputar One Piece chapter terbaru. Namun, sudah berapa banyak video yang kami buat tentang One Piece chapter 1049 ini. Dan justru kami tidak tahu apakah nanti akan membuat video prediksi atau tidak. Ya, semoga saja kami ada waktu dan ide untuk membuat video prediksi One Piece chapter 1050. Dalam video ini kami ingin membahas dua karakter. Bisa dikatakan kami ingin lebih membahas tentang apa sih nilai-nilai yang ingin Oda tunjukkan dari karakter-karakter ini, yakni Shirohige dan Akagami no Sans. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ada quotes yang selalu beredar di dunia film action atau cerita-cerita superhero. Quotes tersebut berbunyi, ketika kita kecil kita mencintai pahlawan, dan ketika kita dewasa kita memahami villain atau penjahat. Dan harus kita akui bahwa menonton serial Tom and Jerry di umur kita yang sudah dewasa adalah hal yang menyebalkan. Karena kalau dipikir-pikir, Tom tidak seharusnya selalu bernasib buruk seperti itu. Eiichiro Oda selalu membuat villain yang dihadapi oleh para protagonis memiliki nilai kehidupan tersendiri, memiliki perjuangannya sendiri. Eiichiro Oda menulis karakter-karakternya tidak asal-asalan. Alasan karakternya memiliki sifat baik, memiliki sifat jahat, memiliki sifat tidak pernah percaya pada orang lain. Semua itu memiliki asal-usulnya. Dan memang setiap karakter dalam manga One Piece dibangun dengan sangat baik, mulai dari para protagonisnya ataupun para penjahatnya. Pembangunan karakter Koala adalah pembangunan karakter yang cukup menyentuh. Pembangunan karakter Kaido adalah pembangunan karakter yang bisa membuat para pembacanya mengacukan jempol untuk respect. Kami sendiri sudah cukup sering membahas soal Shirohige dan dampak karakter yang ia dapatkan setelah lulus dari bajak laut Rocks. Kalimat yang sering kami lontarkan adalah salah satu alasan Shirohige membangun bajak laut berdasarkan panti asuhan adalah karena ia tidak ingin terjadinya pengkhianatan di dalam bajak laut yang ia bangun. Ia ingin bajak laut yang ia bangun bukanlah bajak laut yang sikut-sikutan seperti dirinya di bajak laut Rocks. Ia ingin bajak laut yang ia bangun selayaknya keluarga yang saling menyayangi dan semacamnya. Nah, ada detail yang baru kami sadari mengenai Shirohige ini. Pada saat arc Marineford, Eiichiro Oda repot-repot membuat cerita di mana Sakazuki atau Akainu memprovokasi beberapa anggota bajak laut Shirohige. Waktu itu adalah Squard, di mana Squard termakan omongan Akainu. Oh ya, kejadian Squard menusuk Shirohige itu terjadi di One Piece chapter 562. Itu adalah kejadian yang mengejutkan hampir seluruh orang di Marineford. Kemudian bacotan Squard pada Shirohige terjadi pada One Piece chapter 563. Squard mengatakan panjang lebar. Intinya adalah Squard mengira bahwa Shirohige telah mengkhianati anak-anaknya. Squard berpikir angkatan laut sudah menjanjikan Shirohige dan Ace akan hidup. Namun anak-anak yang lain tidak. Ya, Squard anggap ini seperti menjual anak-anaknya pada angkatan laut ataupun meninggalkan anak-anaknya sendiri. Awal mula Squard berpikir bahwa Shirohige mengkhianati anak-anaknya adalah karena Squard termakan omongan provokasi Akainu. Lalu yang dilakukan Shirohige adalah ia meluk erat Squard dan bertanya dari hati ke hati, siapakah orang yang membuat Squard berpikir seperti ini? Lalu Squard pun menjelaskan tentang provokasi Akainu dan semacamnya. Selama ini Shirohige hanya melihat pertarungan dari atas kapalnya. Namun setelah Squard membacot seperti itu, Shirohige pun akhirnya turun tangan dan terjun ke dalam medan perang juga. Nah, nilai yang kami dapatkan dari kejadian ini adalah kami pikir Shirohige tahu betul bagaimana rasanya dikhianati oleh kaptennya sendiri. Kita memang tidak tahu bagaimana kejadian di bajak laut Rocks. Beberapa orang mengatakan anggota Rocks mengkhianati kaptennya, dan beberapa orang lagi mengatakan Rocks lah yang mengkhianati awak kapalnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Rocks bisa saja mengkhianati awak kapalnya. Yang karena itulah ketika Squard merasa dikhianati oleh Shirohige alias kaptennya ini,
Shirohige langsung memeluk Squart. Shirohige ingin membuktikan bahwa dirinya berada di sisinya, berada di sisi aliansi dan anak-anaknya untuk bertempur. Shirohige bukan hanya berusaha meyakinkan melalui kata-kata, melainkan Shirohige juga justru meyakinkan melalui tindakan dengan cara ikut terjun ke dalam pertempuran sesaat setelah Squart melakukan itu semua. Dan menurut kami, ini adalah pembangunan karakter yang sangat bagus dari Shirohige. Shirohige adalah bajak laut yang setara dengan kekuatan Roger sang iblis. Shirohige adalah bajak laut yang dijuluki sebagai manusia terkuat. Namun sejauh dari cerita berjalan, kami tidak menemukan sifat buruk dari Shirohige. Ia melindungi negeri yang tidak terlindungi oleh pemerintah dunia. Ia memberikan uang dan makanan ke beberapa wilayah miskin. Ia memelihara anak-anak yatim ataupun korban perang. Hal-hal baik dilakukan oleh bajak laut Shirohige, yang justru hal ini membuat kami ingin mengkaitkannya dengan Akagami no Shanks. Ya, pembicaraan mengenai Shanks memang tidak ada habisnya. Saking tidak adanya informasi tambahan mengenai Shanks, tidak sedikit fans One Piece yang justru mengkaitkan Shanks dari karakter lain atau dari sesuatu yang justru bukan dari Shanks itu sendiri. Shanks adalah idola Monkey D. Luffy. Ia adalah orang yang menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut. Yang kami pikirkan adalah, dengan prestasi karakter yang berhasil menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut, kenapa Eiichiro Oda membuat karakter Shanks menjadi karakter yang berkesan cukup jahat? Ia adalah orang yang mengajak Yasop untuk berpetualang menjadi seorang bajak laut. Dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yasop meninggalkan istrinya yang sakit-sakitan. Justru Usopp sendiri sampai sering berbohong kepada para warga desa dengan mengatakan bahwa bajak laut telah datang untuk membuat sang ibu senang karena mungkin suaminya telah pulang. Dan tidak lama setelah itu, Usopp melihat ibunya telah meninggal tanpa sang suami atau ayah Usopp. Selanjutnya ada rumor yang mengatakan bahwa anak yang digendong oleh Makino adalah anak dari Akagami no Shanks. Kemudian dalam movie One Piece Film Red, sang villain yakni sang perempuan itu dikatakan adalah anak Shanks. Namun Shanks terpaksa harus meninggalkannya. Terlepas dari sang anak itu adalah anak kandung atau bukan, dan anak Makino ini anak Shanks atau bukan. Namun dari rumor-rumor ditambah fakta tentang Yasop, membuat fans One Piece Indonesia berpikir bahwa kelompok bajak laut Shanks adalah kelompok bajak laut bertemakan Bang Jali. Saat ini kita masih belum mengerti kenapa Eiichiro Oda membangun karakter Shanks dengan orang-orang yang sepertinya meninggalkan keluarganya. Kita masih belum bisa memetik sebuah nilai dari karakter-karakter bajak laut Shanks ini. Mungkin dulu kita mengira bahwa sebagai kaisar lautan dengan gelar manusia terkuat, Shirohige adalah penjahat luar biasa. Apalagi ia memiliki kekuatan yang bisa dikatakan bisa menghancurkan dunia, yakni Gura-Gura no Mi. Namun setelah kita melihat perjalanan hidupnya dari awal hingga akhir, kita justru melihat bahwa orang ini menggunakan kekuatannya bukan untuk menghancurkan dunia, malah untuk melindungi dunia dan menyatukan dunia. Dan dalam beberapa serial manga atau anime, terkadang memang ada seorang ayah yang dari sisi sang anak terlihat cukup jahat karena sang ayah meninggalkan istri dan keluarganya. Contohnya adalah seperti Van Hohenheim dari Fullmetal Alchemist Brotherhood. Lalu ada sosok Gin dari serial Hunter x Hunter. Pembangunan karakter Van Hohenheim sendiri adalah pembangunan karakter dari sosok ayah yang awalnya kita semua para pembaca benci sampai berhasil membuat para pembaca mengacukan jempol sebagai sosok ayah. Dan kami pikir hal serupa terjadi pada bajak laut Shanks. Karena sejatinya dunia tidak sesimpel hitam dan putih. Dunia cukup terlihat abu-abu. Bagi beberapa orang, Kaido adalah orang yang jahat karena telah menyiksa warga Wano dan membunuh Oden Kozuki. Namun bagi beberapa orang lagi, menganggap Kaido adalah pahlawan karena telah membangun sebuah teritorial yang mengharuskan sosok Joy Boy sendirilah yang harus turun tangan untuk membebaskan negeri tersebut. Ya, pahlawan yang besar tidak akan datang untuk menyelesaikan masalah kecil. Meskipun sama-sama menyalakan api, namun membakar sampah tidak akan mendatangkan pemadam kebakaran.
Dan hal besar tidak datang dari hal yang kecil. Joy Boy adalah hal yang besar. Jika Kaido tidak membangun Wano Kuni menjadi setersiksa sekarang, kami pikir sosok Joy Boy tidak akan muncul. Jika Kaido tidak sekuat itu dalam bertarung penuh selama semalaman, Luffy mungkin tidak akan berhasil membangkitkan kemampuan Gear 5 Mode Nika. Ya, dari pembahasan ini kami yakin akan ada sisi positif yang ingin Oda tunjukkan dari sekelompok bajak laut bertemakan Bang Jali ini, yang sepertinya di waktu sekarang masih belum kita pahami. Kalau boleh nebak, serial dari Bang Jali atau arc tentang Bang Jali ini mungkin akan menjadi arc di mana Eiichiro Oda menunjukkan tentang kesalahan sang kepala keluarga kepada anaknya. Bagaimana Oda menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengalaman atau masa lalu buruk dengan keluarganya bisa menyatu kembali. Kasus seperti ini cukup sering dijumpai di dunia nyata, di mana ketika sang ayah atau salah satu keluarga telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, keluarganya yang lain tidak bisa menerimanya kembali. Atau sang membuat kesalahan justru sulit untuk bersatu kembali dengan keluarganya karena merasa malu telah melakukan kesalahan. Di arc Wano Kuni, Eiichiro Oda menunjukkan cerita indah tentang warga Wano Kuni yang bisa hidup bahagia meski mereka hidup di tengah wilayah yang dijajah oleh bajak laut yang sangat kejam. Warga Wano Kuni bisa tersenyum bahagia menjalani kehidupan mereka di malam festival api. Dan mungkin ketika Yasop dan Usop bertemu, Eiichiro Oda ingin menunjukkan keindahan dari bagaimana rasanya baikan dengan keluarga yang telah menghilang dari kehidupan kita. Mungkin Eiichiro Oda ingin menunjukkan bagaimana caranya Usop berdamai dengan sosok ayah yang telah meninggalkan anak serta istrinya yang sedang sakit-sakitan, bahkan hingga meninggal dunia. Apalagi, basic dari karakter Usop sendiri adalah pernah bertengkar dengan sang kapten, yakni Luffy pada arc Water 7. Dan di arc Water 7 itu, pembangunan karakter Usop dari yang tadinya berselisih hingga memilih untuk bersatu kembali dengan kru topi jerami cukup sukses membuat para fans One Piece menangis. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa Eiichiro Oda ingin menggunakan konsep memperbaiki tali silaturahmi ketika kru topi jerami bertemu dengan bajak laut Shanks. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi dan terima kasih banyak.